Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Mahrus, masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan bahas mengenai impairment atau penurunan nilai yang akan kita bahas sesuai dengan BSAK 71. Di sini ada beberapa perubahan teman-teman dengan BSAK sebelumnya. Jadi untuk penurunan nilai itu yang digunakan adalah kalau sekarang itu cuma ada satu model yaitu kerugian ekspektasian. Jadi nanti di akhir periode perlu dihitung berapa kerugian ekspektasiannya atau nanti dikenal dengan istilah ECL ya, expected credit loss. Dan itulah yang nanti akan diakui sebagai penurunan nilai. Nah, untuk modelnya cuma ada satu ya. Maksudnya kalau sekarang ya tadi model dengan pakai expected loss itu. Terus kemudian, nah untuk penurunan nilai ini yang disepakati adalah hanya untuk yang instrumen utang atau debt investment. Jadi instrumen ekuitas tidak ada penurunan nilai yang diakui. Jadi kalau kita lihat di ruang lingkupnya itu, berarti yang ada penurunan nilai adalah yang aset keuangan yang berinstrumen utang. Jadi debt investment. Ini maksudnya debt investment yang diukur dengan amortized cost, biaya perolehan amortisasi, atau fair value OCI. Jadi kita tahu bahwa debt investment ada 3 jenis ya, amortized cost, fair value OCI, dan fair value TPL. Nah, yang ada penurunan nilainya adalah yang debt investment yang jenisnya di amortized cost dan yang fair value OCI. Adapun debt investment yang FVTPL itu tidak ada penurunan nilai, artinya di luar ruang lingkup penurunan nilai yang diatur di PSAK 71. Jadi itu teman-teman ya. Nah, sekarang yang jadi perubahan adalah kalau sebelumnya itu didasarkan pada incurred loss ya. Artinya penurunan nilai itu diakui ketika benar-benar ada trigger, ada bukti yang nyata, ada pemicu sehingga dilakukan apa istilahnya pencatatan kerugian penurunan nilai. Tetapi kalau sekarang itu tidak diperlukan trigger. Jadi artinya setiap tadi ya aset keuangan atau debt investment itu sudah ada dalam tanda kutip membawa penyelesaian kerugian. Jadi setiap ada kita ngasih pinjaman gitu ya, kita ngasih pinjaman atau tadi ya bentuknya debt investment itu, maka nilai ini secara apa bawaannya itu sudah ada risikonya, ada risiko penurunan nilai, ada risiko kerugian penurunan nilai, atau kalau istilahnya risiko kredit gitu ya. Sehingga nanti dalam perhitungannya atau dalam penentuannya itu lebih banyak judgement atau banyak pertimbangan. Nah, oleh karena itu kita harus mengenal ya. Jadi memang di pembelajaran ini kita tidak akan membahas mengenai cara menghitung ECL, tapi kita tahu bagaimana cara mencatatnya. Jadi nanti ECL-nya sudah istilahnya kalau nanti ada latihan soal itu sudah diberikan ya, tidak perlu dihitung. Tapi teman-teman tahu bahwa penurunan nilai itu didasarkan pada jumlah ECL yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Nah, sebelumnya kita tahu ya bahwa setiap kita debt investment itu kan berarti kita ngasih pinjaman ya. Dan dalam tanda kutip kita ngasih pinjaman, nanti dapat bunga dan dapat pokok gitu ya di akhir. Nah, yang namanya pinjaman atau tadi investasi surat utang itu ada risiko debitur yang kita pinjamin itu gagal bayar ya. Ada risiko dalam tanda kutip arus kas yang seharusnya kita terima itu berkurang gitu ya. Makanya di sini kerugian kredit selisih antara seluruh arus kas kontraktual ya, harusnya bayar berapa gitu ya. Tapi ternyata karena kesulitan jadi ada penurunan pembayaran tadi itu. Nah, itu kerugian kredit. Jadi kemudian kalau kerugian kredit ekspektasian itu adalah rata-rata tertimbang. Jadi kira-kira berapa persen ya? Jadi berapa persen dari pinjaman ini yang tidak bisa tadi atau gagal bayar ya. Jadi ada pembobotannya nanti. Tapi kita tidak perlu menghitungnya.
Yang jelas kita paham konsep dari penurunan nilai itu. Nah, kalau istilahnya kreditnya atau pinjamannya itu baik gitu ya, maka perusahaan cukup menghitung namanya kerugian kredit selama 12 bulan. Setelah tanggal pelaporan, artinya 12 bulan ke depan kira-kira ada risiko enggak gitu ya. Itu. Tapi kalau kondisinya itu memburuk gitu ya, jadi kualitas kredit memburuk. Kalau kualitas kredit baik, cukup dihitung risiko kredit atau risiko gagal bayar selama 12 bulan ke depan. Tapi kalau kondisinya memburuk, kreditnya ini kurang baik, ya, debiturnya itu reputasinya kurang baik atau tadi menurut judgement kita kemungkinannya besar gitu ya gagal bayarnya, maka kita harus menghitung kerugiannya itu, ekspektasi kerugiannya, perkiraan kerugiannya itu sepanjang umur pinjaman, sepanjang umur utang itu. Jadi namanya itu sepanjang umurnya. Jadi gitu ya. Jadi kalau kreditnya itu kualitasnya baik ya, baik-baik saja gitu ya, cukup kita menghitung ada nggak berapa ekspektasi selama 12 bulan ke depan. Kira-kira risikonya kerugiannya itu berapa gitu. Ya kalau nggak ada ya nggak ada, nol itu. Tapi itu judgement ya, harus bisa dibuktikan. Tapi kalau misalnya ada ya berapa gitu. Nah, jadi itu teman-teman fondasi dari ECL atau Expected Credit Loss. Caranya macam-macam ya cara menghitungnya. Ada probabilitas tertimbang ya pakai rumus. Kemudian ada nilai Gini ya pakai istilahnya present value didiskontokan ya. Perkiraan arus kasnya berapa gitu ya. Termasuk beberapa kekurangan kas yang harusnya kita terima dapatnya berapa gitu. Makanya kadang kalau di contohnya Keso itu ya, itu kombinasikan ya nilai Gini dan kekurangan kas. Jadi nilai Gini dari jumlah yang seharusnya diterima. Tapi sekali lagi fokus pembelajaran kali ini bukan menghitung ECL. Jadi ECL itu sudah disampaikan karena cukup rumit perhitungannya. Jadi kita tidak membahas itu. Yang penting kita tahu ketika ada ECL bagaimana pencatatnya gitu ya. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ini yang penting. Jadi tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penurunan nilai itu terjadi untuk debt investment yang amortized cost dan debt investment yang fair value OCI. Kalau debt investment yang FVTPL tidak dihitung penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 71. Nah, tadi sekali lagi penurunan nilai itu terjadi kalau ada ECL ya, Expected Credit Loss. Jadi berdasarkan perhitungan ada kerugian ya kredit ya, berapa kira-kira kerugiannya. Kemudian begitu ada ECL ketemu angka, misalnya angka 1000 gitu ya, maka itu langsung akan dicatat pada akun loss ya. Jadi loss on impairment di debit, masuk laba rugi. Untuk amortized cost, kreditnya adalah allowance for impairment debt. Jadi allowance ini adalah kontra akun ya, kontra akun dari akun debt investment. Jadi nanti debt investmentnya kan sesuai amortized cost-nya, terus di bawahnya ada allowance, nanti netnya berapa. Jadi allowance itu nanti akan memengaruhi nilai bersih dari debt investment. Gitu. Nah, nanti ketika ada recovery tinggal dibalik saja. Jadi allowance-nya nanti di debit, kemudian recovery-nya di kredit. Kalau ada recovery ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, itu kalau yang untuk amortized cost. Kalau yang fair value OCI, nah kita harus ini teman-teman harus bisa membedakan ketika ada penurunan nilai, kalau penurunan nilainya itu karena nilai wajar ya berarti dicatat seperti biasa unrealized loss debit ya OCI, kreditnya fair value adjustment. Jadi kita harus tahu penurunan nilainya karena perubahan nilai wajar ya. Itu kalau itu bukan penurunan nilai sebenarnya. Jadi penurunan nilai impairment yang kita maksud adalah penurunan nilai karena ECL. Jadi kalau nilainya turun karena nilai wajar ya itu masuk ke penyesuaian biasa unrealized loss ya OCI pada fair value adjustment. Nah, yang kita bahas adalah impairment penurunan nilai karena ECL. Jadi nanti sama debitnya loss on impairment. Tetapi kreditnya bukan allowance. Kenapa? Karena kita tahu bahwa debt investment yang fair value OCI itu kan nanti penyajiannya sesuai dengan fair value-nya. Artinya apa? Artinya penurunan nilai ini tidak berpengaruh kepada fair value. Beda. Fair value itu berubah ya ketika ada perubahan nilai wajar. Tapi karena
penurunan karena ECL, makanya itu tidak memengaruhi nilai dari debt investment itu. Sehingga kreditnya bukan allowance tapi adjustment for impairment loss. Jadi dicatat di akun OCI. Kenapa OCI itu tadi? Supaya tidak memengaruhi nilai wajar dari debt investment itu tadi. Nah, sehingga sekali lagi debt investment itu berubah kalau nilai wajarnya berubah gitu ya. Tetapi kalau karena penurunan nilai jadi tidak berpengaruh ke debt investment, sehingga kreditnya bukan allowance tapi adjustment for impairment loss masuk OCI. Jadi OCI-nya kredit gitu ya. Nanti ketika ada adjustment, ada recovery, baru di balik ya, debitnya adjustment, kreditnya recovery. Jadi kesimpulannya untuk yang debt investment yang fair value OCI, itu di akhir periode kita membuat 2 jurnal. Pertama jurnal penyesuaian nilai wajar, baik itu naik atau turun ya, penyesuaian nilai wajar. Yang kedua adalah jurnal penurunan nilai jika ada. Jika berdasarkan perhitungan ECL-nya ada, kerugiannya berapa, ekspektasi kerugiannya berapa, baru diakui gitu ya, baru dicatat loss-nya. Jadi sekali lagi expected itu belum terjadi teman-teman ya, baru perkiraan. Belum perkiraan. Jadi tidak perlu ada bukti, tapi ekspektasi ya. Ini saking kehati-hatiannya itu. Baik. Nah, ini contoh yang amortized cost. Misalnya kita punya investasi utang ya, nilainya 200 juta. Dan kemudian di akhir periode berdasarkan ekspektasi ECL-nya ada ketemu kerugian 12.672. Kalau ini dihitung dengan menggunakan diskonto ya, perkiraan arus kas yang diterima, ternyata harusnya bunganya 20 juta, ternyata perkiraannya cuma sanggup 16 juta. Sehingga dihitung selisihnya, inilah ketika di percent value kan, ketemu angka 12.679, itu ECL-nya, kerugiannya. Dan itu akan kita catat loss on impairment 12.679, allowance-nya di kredit ya, kemudian nanti penyajiannya di laporan keuangan, equity investment-nya ini 200 juta, allowance-nya ini 12.679, nah netnya 187. Nah ini kalau amortized cost langsung berpengaruh kepada nilai dari investment itu. Nanti di laporan laba rugi kita mencatat adanya loss 12.679. Nah misalnya di 31 Desember ternyata ECL-nya turun menjadi 5 juta, yang awalnya 12 ini turun jadi 5 juta, maka kita perlu merecover sejumlah 7.679. Jadi allowance-nya dikurangi, debit, loss-nya, bukan loss ini, tapi recovery ya, recovery. Jadi ini recovery on impairment loss ya. Jadi recovery on impairment loss. Ya, demikian teman-teman untuk impairment pada debt investment yang amortized cost. Untuk yang impairment pada debt investment yang fair value OCI kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.